Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam, sampurasun. Malam ini Aki ada beberapa pertanyaan tentang diskusi, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang kadang-kadang bisa dipikir oleh kita, tapi kadang-kadang juga tidak terpikirkan, bahwa tidak mengerti kita tentang itu. Nah, di sini Aki ingin menguraikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang pada akhirnya diberikan petunjuk satu kata yang perlu kita maknai bersama. Yang pertama, surat Rum ayat 20. Di situ disebut bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian berkembang biak. Ini kata terakhirnya. Nah, berkembang biak artinya apa? Artinya bahwa manusia itu tidak statis, tapi dia terus berkembang, beranak cucu, beranak pinak, bersewi-sewi, berketurunan. Dari mulai Adam dan Hawa sebagai orang yang pertama diciptakan oleh Allah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, kemudian sekarang sudah menjadi 8 miliar pada tahun 2022. Lumayan ini, luar biasa. Itu yang masih ada di alam dunia ini. Belum lagi yang sudah berpulang dan terus berputar. Ya, hilang satu, tumbuh 10. Leungit hiji datang saketi. Itu kan ada peribahasa seperti itu. Itu berarti kita harus tahu tentang ilmu kependudukan. Harus tahu kita tentang perkembangan biak. Itu yang disebut elementar atau elementasi atau elemen-elemen di dalam ilmu demografi. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Itu yang ke satu. Yang kedua, di ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa Allah membuat pasang-pasangan dari jenismu sendiri supaya berkasih sayang. Tapi pada akhir ayat itu disebut itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, yatafakar. Artinya apa? Bahwa kita melaksanakan perkawinan, bahwa kita melaksanakan rumah tangga itu harus berpikir panjang. Karena perkawinan tidaklah satu hari, tapi itu selama hidup. Sehingga terjadilah dinamika kawin cerai, ya, ditinggal oleh suami dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan dari awal-awal. Ya, begitu. Jadi ya tafakar. Itu pada ayat yang keberapa? Pada ayat yang ke-21. Kemudian pada ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini berbagai tempat, manusia ini berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai warna kulit. Dari akhir daripada kata-kata itu adalah bagi orang-orang yang mengetahui. Maksudnya apa? Pemikiran Aki adalah kita harus tahu adat istiadat orang, warna kulit orang, ya, cara kehidupannya, budayanya, dan lain sebagainya. Kita harus pelajari itu.
Karena apa? Karena untuk human relation, untuk hubungan internasional, termasuk bahasanya ya, jangan seperti Aki. Bahasa Inggris dari kecil terus belajar, tidak dipakai, tidak bisa. Bahasa Sunda terus. Bagaimana cara makan orang Medan? Kalau makan orang Medan dengan orang Sunda, itu kan berbeda sekali. Dengan orang Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu tentang mengetahui. Jadi harus kita ketahui itu semuanya. Kemudian ini ada kata-kata mendengarkan. Kenapa mendengarkan? Di ayat 23 itu disebut bahwa Allah menciptakan malam untuk tidurmu dan siang untuk mencari sebagian rezekiku. Sebagian apakah hikmah-hikmah atau apa kehidupan dari kekuasaanku. Kira-kira seperti itu. Kenapa harus mendengarkan? Dengerin yo. Dengerin loh. Kenapa? Malam itu untuk tidur. Siang itu untuk hidup, mencari nafkah. Jadi jangan terbalik sekarang. Banyak yang hidup malam. Mencari hidupnya. Klub-klub, night club, begitu dan lain sebagainya. Mungkin kehidupan malam ada, tapi itu hanya sebagian kecil. Sekarang banyak yang terbalik, bahwa orang itu siang dipakai tidur, malam dipakai kerja. Itu siapa? Satpam. Tapi kalau orang yang mau mendengarkan, itu harusnya yang malam itu dipakai istirahat, yang siang itu adalah untuk bekerja. Alhamdulillah, itu juga mungkin sebagian besar. Tapi sebagian kecil sudah berubah dengan malamnya itu. Masih mending kalau mencari nafkahnya dengan cara yang halal, dengan cara yang thoyyib. Tapi mungkin dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak thoyyib. Itu kira-kira di situ ya kuncinya. Kemudian, nah di ayat 24, di situ disebut bahwa Allah menciptakan kilat. Ini adalah untuk apa? Peringatan kepada kamu. Menciptakan halilintar, menurunkan hujan. Jadi si bumi-bumi yang sudah kering, katakanlah di situ disebut buminya yang sudah mati, dihujani lagi menjadi hidup, menjadi subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang mengerti pada akhir ayat itu. Maksudnya apa? Kita harus punya ilmu tentang alam, ilmu tentang cuaca, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang tanaman, supaya di mana kita harus menanam, di mana kita harus memanen, disesuaikan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh alam ini, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Aki berbicara di sini adalah kita ambil hikmahnya. Bahwa yang pertama, kita harus tahu tentang perkembangan biak manusia. Yang kedua, kita harus berpikir apabila kita mau berumah tangga, apabila kita mau kawin, apabila kita akan menghidup bersama, begitu ya. Itu yang ya. Yang ketiga, kita harus mengetahui jenis-jenis ciptaan Allah, terutama manusia yang berbeda, agama yang berbeda, adat yang berbeda, warna kulit dan berbeda bahasa. Itu harus kita ketahui. Yang keempat adalah dengerin loh. Malam itu untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah. Makanya disinari dengan matahari itu adalah tanda-tanda kehidupan untuk mencari nafkah. Dan yang terakhir adalah kamu harus ngerti bahwa Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan kilat, Allah menyuburkan lagi tanah, itu adalah silahkan. Bahwa urusan dunia kalian yang lebih tahu, tapi urusan ibadah kembalikan kepada kami. Kira-kira itu kajian kita bersama pada hari ini tentang kata-kata satu lagi ya, yaitu berkembang biak, berpikir, mengetahui ya, terus kemudian mendengarkan, dan yang terakhir adalah mengerti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.